Yo, Shalom Icon, ketemu lagi setelah kemarin kita udah belajar dari brother kita Antonius. Hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita tentang Me and My Habits part yang kelima, minggu yang kelima. Kali ini kita akan belajar yang terakhir. Ini adalah seri terakhir dari Me and My Habits. Oleh karena itu tanpa berpanjang-panjang lagi ya kan, kita langsung berdoa sebelum kita masuk ke message kita. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Kau telah baik atas hidup kami, bahkan di keadaan-keadaan yang tidak enak Tuhan, di keadaan seperti ini, adanya pandemi dan segala macam, tapi Engkau terus melindungi kami. Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar message daripada Engkau Tuhan. Biarkanlah message ini disampaikan oleh Roh Kudus secara eksklusif kepada kami semua, agar kami Tuhan di masa muda kami bisa jadi berkat buat lingkungan kami Bapa, bisa jadi orang-orang yang berguna, efektif. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah kami bisa dapat belajar sesuatu ya Bapak pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, minggu kemarin gue mau recap sedikit. Kemarin brother kita Antonius sudah jelasin tentang pentingnya influencer. Jadi kita udah bahas di 3 minggu pertama ya kan, yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu tentang membentuk habit tapi dalam diri, internal ya kan, dari kita mendisiplinkan diri, terus kita tahu identitas kita, terus kita juga tahu tanggung jawab kita ya kan. Dengan cara hal itu kita bisa membentuk kebiasaan baik dan membuang setiap kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kemarin brother kita ya kan Antonius sudah jelasin tentang influencer, dan ini influencer artinya apa? Artinya adalah kita dapat membentuk kebiasaan baik dengan cara apa? Dengan cara hal-hal eksternal. Maksudnya gimana? Kemarin tentang internal, berarti dari dalam diri kita benerin diri kita. Nah, hal yang mempengaruhi untuk membentuk kebiasaan baik yang nantinya akan menghasilkan ke masa depan yang cerah, ya kan, masa depan yang baik, untuk mencapai cita-cita kita, tujuan kita ya kan, adalah hal eksternal. Hal eksternal adalah sesuatu yang dari luar yang akan mempengaruhi kita. Salah satunya influencer, ya kan. Kemarin kita udah bahas tentang sosial media, terus influencer terbaik yaitu Yesus. Itu kita juga udah bahas tentang influencer yang baik selain Yesus adalah pemimpin kita ya kan, mentor-mentor, cici mentor ya kan, cici koko mentornya. Terus kita juga udah bahas tentang sosial media, pentingnya konten-konten yang positif yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kita udah belajar soal itu, dan hari ini gue akan sambung hal ini, message yang udah disampaikan sama brother kita Antonius. Gue akan sambung dan gue akan lebih menekankan kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi kayak gini, ya kan? Percaya nggak percaya, ya kan? Kita dapat membentuk kebiasaan baik kita dan membuang setiap kebiasaan buruk lewat apa? Lewat lingkungan, environment. Kenapa? Karena gini, di youth ya kan, sepanjang yang gue udah research, gue udah melakukan, gue udah searching ya kan, gue udah belajar, gue udah ngulik, dan gue mendapatkan suatu penemuan bahwa ternyata di anak-anak youth ya kan, dan gue juga lihat fenomena di sekitar gue, di anak-anak youth cenderung lebih krusial ketika mereka bergaul dengan teman mereka. Artinya kayak gini, teman mereka adalah lingkungan yang paling krusial, karena mereka menuangkan pikiran mereka, meluangkan waktu mereka bersenda gurau. Anak-anak muda tuh lebih cenderung kepada teman mereka daripada kepada keluarga. Bahkan ada yang pas balik ke rumah mereka nggak terlalu dekat sama orang tuanya, tapi lebih dekat sama teman-temannya. Dan gua akan tekankan message hari ini lebih kepada apa? Lebih kepada teman. Yaitu apa? Teman offline. Teman yang kita temui secara tatap muka, teman yang kita luangkan pikiran kita bercanda bareng, tukar ide dan segala macam ya kan. Nah, gue mau bilang kayak gini. Gue mau ngutip dari salah satu pastor namanya Craig Groeschel. Dia bilang kayak gini, "Show me your friend, I'll show you future. Show me your friend, I'll show you future." Tunjukin temen lu, tunjukin pergaulan lu, gue bisa lihat masa depan lu. Dia bilang gitu. Pastor Craig Groeschel bilang kayak gitu. Artinya apa? Dia sangat yakin bahwa lu cukup tunjukin lu bergaul dengan siapa, lu bermain dengan siapa, gue bisa lihat masa depan lu. Kok gitu? Maksudnya gimana? Kalau lu berteman sama
orang yang rajin, lu akan tiba-tiba ketular rajinnya. Kalau lu berteman sama orang yang toksik, lu akan tertular toksiknya. Dan gue mau bilang gini, teman offline itu adalah contagious, ya kan? Teman-teman yang offline itu adalah contagious. Dia bisa beri kamu infeksi entah, tergantung infeksinya baik atau infeksi yang buruk. Nah, gini, gue membaca satu penelitian, ada studi, jadi 12.000 orang ditempatkan di tempat yang sama selama 32 tahun. Jadi artinya gini, 12.000 orang ditempatkan kayak ada satu komunitas 12.000 orang ditempatkan selama 32 tahun. Dan gini, mereka menemukan penemuan yang unik bahwa ternyata 57% orang jadi obesitas. Kemungkinan 57% kemungkinan orang jadi obesitas ketika mereka bergaul sama orang yang obesitas. Artinya apa? Teman-teman kita, tempat kita menuangkan pikiran, ide kita, itu mempengaruhi kita. Kita yang tadinya nggak obesitas, jadi ikutan obesitas. Karena apa? Karena kita bergaul sama orang-orang yang obesitas. Nah, terus kayak gini. Gue mau mengquote, ya kan? Mau mengkuotasi dari teman gue, brother gue. Kemarin Antonius bilang kayak gini, tempat lu bergaul akan mempengaruhi alam bawah sadar lu, motivasi lu, tingkah laku lu. Nah, dia bilang kayak gini, alam bawah sadar kita seakan-akan kita tuh kalau lagi bergaul, alam bawah sadar kita akan membawa kita untuk mengikuti mereka. Kenapa bisa begitu? Jadi kayak misalkan lu bergaul sama satu orang dan tiba-tiba alam bawah sadar lu tuh jadi kayak ikutin tingkah laku mereka gitu. Ya kayak tadi kalau lu pergaulan lu toksik, lu akan jadi ikut toksik. Kalau pergaulan lu orang-orang yang rajin belajar, lu akan ikutan rajin belajar. Kenapa? Gini. Setelah gue kulik, ternyata kayak gini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kecenderungan dari kita adalah kita mau fit in. Artinya apa? Kita mau menyesuaikan diri kita dengan apa? Dengan culture. Maksud culture itu apa? Dengan sosial. Jadi kalau misalkan teman kita rajin, kita akan kayak mau jadi satu sama mereka. Untuk bisa jadi satu sama mereka, kita akan cenderung bertingkah seperti mereka biar kita jadi nyambung sama orang yang pintar. Kita akan jadi ikutan rajin belajar karena kalian mau nyambung sama mereka. Nah, kalau sama orang yang toksik, contohnya misalkan main game nih. Ya, misalkan main game, terus lu jadi toksik gitu kan. Teman-teman lu toksik gitu kan. Biar nyambung lu harus ikutan toksik karena biar seru. Kalau misalkan tiba-tiba temen lu toksik suka berbicara, maksudnya mengeluarkan kata-kata sumpah serapah gitu kan, kata-kata hewan gitu, tiba-tiba lu out of nowhere dengan lu melawan tradisi mereka yang tadinya sukanya ngomong kasar, terus lu kayak haleluya, puji Tuhan, kayaknya nggak nyambung kan. Yang satu rohani banget, yang satu yang culture-nya yang satu rohani banget, lu nya rohani banget, temen lu culture-nya ini gak positif, ya kan? Sukanya ngomong kasar jadi gitu kan. Nah, kecenderungan kita mau jadi diterima, kita mau di-accept sama lingkungan kita sehingga kita coba untuk fit in sama mereka. Jadinya tadinya yang kebiasaan yang tidak biasa jadi biasa. Ya kan? Yang tadinya toksik gak biasa jadi biasa. Yang tadinya rajin jadi tadinya nggak biasa, kita jadi biasa. Nah, oleh karena itu, teman offline bisa jadi sebab, tapi bukan penyebab. Sekali lagi, teman offline bisa jadi sebab, tapi bukan penyebab. Maksudnya apa nih? Maksudnya kayak gini. Teman offline lu bisa menentukan masa depan lu. Dia bisa jadi sebab dari kesuksesan lu. Dia bisa jadi sebab dari kegagalan lu, tapi dia bukan penyebab. Kenapa? Teman offline lu bisa menentukan masa depan lu, berpengaruh menentukan masa depan lu, berpengaruh membentuk kebiasaan baik lu, berpengaruh juga membentuk kebiasaan buruk, tapi dia bukan penyebab. Kenapa? Karena penyebabnya adalah di dalam diri kamu. Karena kamu yang bertanggung jawab memilih pergaulan kamu. Kamu yang bertanggung jawab menfilter teman-teman kamu. Jadi, kalau kamu tiba-tiba di masa depan kamu menyesal, ya kan? Karena kamu bergaul sama orang-orang yang kurang positif dan akhirnya kamu jadi negatif, itu bukan salah mereka, itu salah kamu. Karena kamu, ya kan? Itu salah kita, karena kita yang memilih, kita yang membuat keputusan untuk berteman sama mereka. Jadi teman offline itu bisa jadi sebab, tapi jangan salahin mereka kalau sampai nanti di masa depan kamu jadi gak efektif, karena semua ada di tangan kamu. Dan gini, uniknya
masalah pergaulan sudah diperbincangkan oleh orang-orang yang menulis surat yang ada di Alkitab. Kita tahu Alkitab adalah buku paling tua yang pernah ada di muka bumi. Buku yang sangat tua. Alkitab ini buku yang sangat tua, guys. Ya kan? Dan nampaknya Paulus yang menulis buku yang sangat tua ini, ya kan, yang berkontribusi menulis buku ini, ngerti bahwa pergaulan itu penting. Nah, kita buka nih di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Dia bilang kayak gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau lu buka di terjemahan yang lain, di terjemahan New King James Version atau di King James Version, ditulisnya begini. Don't be deceived. Jangan mau dibodohi. Dia bilang gitu. Evil company corrupts good habits. Evil company corrupts good habits. Pergaulan yang buruk, yang jahat, evil, ya kan, merusak setiap kebiasaan yang baik, good habits. Nah, gue mau bilang kayak gini. Setiap kebiasaan baik kita, ya kan, kita yang tadinya punya kebiasaan baik, oleh karena kita bergaul sama orang-orang yang tidak baik, kita akan merusak kebiasaan baik itu dan kita gantikan, kita replace dengan kebiasaan yang buruk, guys. Nah, di sini di 1 Korintus ini si Paulus ini ngasih tahu bahwa konteksnya dari si Paulus tulis ini. Jadi si orang-orang Korintus ini gak percaya. Ada beberapa orang Korintus nampaknya gak percaya bahwa Yesus bangkit, bahwa kita itu digantikan dengan kita punya identitas baru sebagai orang yang bangkit, ya kan, seperti yang gua pernah sampein di Me and My Habits yang kedua tentang new identity, ya kan. Kita punya identitas baru bahwa kita bangkit, kita udah bangkit bersama Kristus, kita punya identitas yang baru. Nah, banyak si Paulus ini negasin bahwa orang-orang Korintus itu cenderung gak percaya. Karena apa? Mereka otaknya dicuci oleh beberapa orang Yahudi yang gak percaya akan kebangkitan, dan orang-orang pagan yang gak percaya akan kebangkitan. Orang pagan itu orang yang percaya sama mitologi Yunani gitu, yang kan yang kayak apa, Zeus gitu-gitulah, ya kan, dewa-dewa mereka, dewa-dewa Yunani kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya yang Zeus itu kalau nggak salah itu salah satu dewa, tapi gue nggak tahu. Bisa searching sendiri di Google dewa-dewa Yunani itu apa. Nah, mereka nggak percaya bahwa Yesus bisa bangkit. Nah, si Paulus ini negasi, lu jangan percaya sama mereka, jangan bergaul sama mereka. Karena kalau lu bergaul sama mereka, lu akan membawa masa depan lu jadi buruk. Lu jadi gak percaya bahwa lu udah dilahirkan bersama Kristus, lu udah punya identitas baru, bahwa lu punya sesuatu yang baru, yang lebih baik bersama Yesus. Nah, gue mau bilang kayak gini, Paulus aja sadar kalau pergaulan lu bisa menentukan masa depan lu, entah lu bakal jadi orang sukses atau enggak. Artinya pergaulan lu itu matters. Nah, gue punya satu ilustrasi. Jadi kayak gini. Jadi ada satu orang beli buah apel. Satu apelnya ini udah agak rusak. Nah, apel yang satunya lagi ini bagus. Si orang ini bilang kayak gini, mari kita buat mereka berteman. Si apel yang rusak dan apel yang baik ditaruhlah di kulkas di tempat yang bersama. Setelah 3 hari 4 hari dibuka itu kulkas dan dia lihat, betapa kagetnya si yang beli apel ini. Dia kaget, ternyata apelnya dua-duanya rusak, busuk. Kenapa? Ya kan? Ternyata si apel yang buruk ini mentransfer, kalau nggak salah dalam bahasa kimianya tuh apa sih? Memberi senyawa-senyawa. Yang gue lupa nama senyawanya apa. Akhirnya yang apelnya yang bagus ini ikutan Ikutan busuk, guys. Ya kan? Apel yang busuk ini, apel yang tadinya bagus ikutan busuk. Karena apa? Karena keikutan, karena tertransfer,
karena ada senyawa, ada infeksi yang buruk yang diberikan apel yang tidak baik ini, apel yang kurang baik ini, yang nggak bagus, akhirnya apelnya ini yang bagus ini akhirnya jadi ikutan busuk. Sama kayak kita. Kalau kamu mau punya kebiasaan baik, kamu harus berteman sama orang yang baik. Dan ini kabar gembiranya. Ini bisa kita putar balikan. Artinya maksudnya apa? Kita bisa bekerja dengan berlawanan. Kalau kamu mau punya kebiasaan baik, bergaulah sama orang yang punya kebiasaan baik. Komunitas yang baik akan membuat kamu jadi punya kebiasaan yang baik. Nih, gua akan ambil dari salah satu orang paling berhikmat yang pernah hidup di muka bumi. Namanya adalah Salomo. Nah, kalau lu mau pintar, lu dengerin dia karena dia orang pintar, ya kan? Kalau lu mau pintar, dengerin orang yang paling berhikmat. Siapa? Salomo. Salomo dikaruniakan Tuhan dengan hikmat. Dia bisa ngomong sama semut, guys. Nah, di Amsal 27 ayat 17. Tulisnya gini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Guys, besi, pedang kalau dibawa perang, begitu pulang dan habis dari perang, itu pedang malah makin tajam. Karena dia diasah, besi ketemu besi, tiang, ya kan? Begitu balik, dia makin tajam. Sama kayak kita. Kalau kita mau makin tajam, kalau kita mau makin efektif, kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, kalau kita mau jadi berkat buat orang, bertemanlah sama orang, bergaulah dengan orang yang bisa menajamkan kamu dengan hal-hal yang baik. Kalau kamu seperti apel tadi, kalau kamu justru berteman sama yang tidak baik, kamu akan terinfeksi dengan infeksi yang buruk dan kamu jadi tidak baik, keikut-ikutan, ya kan? Karena teman offline itu contagious, ya kan? Sama, kalau kamu mau jadi dapat infeksi yang baik, bertemanlah dengan orang yang bisa menajamkan kamu. Saya pernah dalam satu kasus ketika saya masih sekolah, dan saya yakin teman-teman juga mayoritas masih sekolah. Saya pernah sekali berteman sama orang yang rajin. Jadi saya background ini orang pemalas, ya kan? Sepanjang saya sekolah saya jarang banget belajar, ya kan? Karena saya berteman sama orang-orang yang malas belajar. Dan saya pernah, fun fact-nya gitu kan, saya pernah bergaul sama orang-orang yang rajin belajar. Jadi ada komunitas 4 orang rajin belajar, saya bergaul sama mereka, ya kan. Dan satu teman saya, dan akhirnya saya dengan teman saya ikutan rajin. Sampai guru aja nggak percaya saya bisa dapat ulangan nilainya bagus. Karena apa? Saya dikenal orang yang malas belajar. Tapi guru-guru nggak percaya. Padahal saya ikutan belajar. Padahal saya beneran belajar. Karena apa? Saya terinfeksi sama teman-teman saya yang rajin. Teman-teman saya rajin belajar, saya ikutan rajin belajar. Karena saya nggak mau, saya mau menyesuaikan diri dengan mereka. Tapi saya balik ke teman saya yang rajin, nggak malas belajar, suka nyontek. Saya ikutan balik lagi jadi orang yang suka nyontek. Begitu. Nah, ada beberapa objection nih. Ada beberapa sanggahan dari apa yang mungkin ada yang beberapa yang nggak setuju dengan gua pas gua bilang lu harus menjauhi pergaulan yang buruk karena itu merusak kebiasaan baik. Padahal itu yang ngomong Paulus juga ngutip dari peribahasa orang. Nah, ada yang bilang kayak gini, bro, berarti kita sombong dong. Teman-teman kita tinggalin, terus kita jadi sombong sama mereka. Guys, gua mau bilang kayak gini. George Washington, salah satu pendiri George Washington ini, presiden pertama Amerika, dia bilang kayak gini. Sebentar ya. Mana nih? Bentar guys, bentar. Oke, mana ini George Washington? Mana dikau? Oh, oke nih. Gua mau melakukan citation dari George Washington nih ya. George Washington, presiden Amerika pertama, dibilang gini, bergaulah dengan orang-orang yang berkualitas.
Jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri, dia bilang gitu. Bergaulah dengan orang yang berkualitas. Jika Anda menghargai reputasi Anda sendiri, karena lebih baik menyendiri daripada ada dalam pergaulan yang buruk. Lebih baik lu sendiri daripada ada dalam pergaulan yang buruk. Terus maksudnya apa? Ya kan? Gua nggak boleh berteman gitu, guys. Berteman boleh sama siapa aja. Serius, lu boleh berteman sama siapa aja, lu boleh ngobrol, ya kan? Lu boleh, ya lu boleh berteman, tapi bergaullah dengan komunitas yang pas, komunitas yang benar. Karena bergaul sama berteman beda-beda tipis. Lu gak bisa bedain. Kenapa? Karena bergaul lu menuangkan pikiran lu menuangkan emosi lu mencoba untuk yang tadi lu mencoba fit in sama mereka. Tapi kalau berteman, ya udah, lu berteman, lu ngobrol-ngobrol, santai aja, ya kan? Nah, lu santai aja, lu mau berteman, lu berteman aja sama semua orang, tapi jangan bergaul sama mereka. Karena bergaul lu meluangkan waktu lu 24 jam sama mereka, lu chatting sama mereka, lu habisin waktu lu sama mereka. Dan percaya nggak percaya, kalau pergaulannya buruk, lu akan ikutan. Tapi kalau bertemanlah sama siapa aja, bertemanlah, ya kan? Terus kalau teman gua rata-rata misalkan kalian sadar bahwa ternyata teman-teman kalian memberikan infeksi yang buruk gitu, contohnya gitu, ada teman kalian yang toksik gitu beberapa. Simple, carilah pergaulan yang baik, komunitas yang baik, ya kan? Komunitas yang bisa kamu temukan tidak toksik. Bawa teman kamu dan kamu sendiri, gabung sama komunitas itu. Saya yakin kamu dan teman kamu akan diubahkan. Kamu akan punya habit yang baik, kamu nggak akan lagi toksik, dan apapun itu, kamu yang tadinya suka gosip, kamu jadi nggak suka gosip, kamu yang tadinya ya pokoknya gitulah, hal-hal yang negatif, kamu bisa ubah dengan kebiasaan yang baik. Karena apa? Komunitas yang kamu coba gandrungi, komunitas yang coba kamu untuk spend your time baik, dan teman kamu dan kamu akan punya kebiasaan baik. Oleh karena apa? Komunitasnya baik. Gitu guys. Nah, gue cuma mau bilang kayak gini, teman offline itu contagious. Contagious itu apa? Berdampak, memberi infeksi. Saring pergaulan lu, berteman sama siapa aja, saring tapi pergaulan lu, ketika lu cukup kuat secara habit, ya kan, lu udah tahu yang baik. Nah, lu boleh tarik temen lu untuk bergabung dengan komunitas yang positif, sehingga akhirnya apa? Lu bisa jadi sama-sama jadi berkat buat temen lu jadi diubahkan juga, lu berubah, sama-sama jadi positif. Dan akhirnya kita memenuhi apa yang jadi purpose-nya Tuhan. Purpose-nya Tuhan, bahwa kita punya identitas baru, ya kan? Kita nggak lagi hidup dari hidup kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama, bad habit kita yang lama. Kita jadi punya habit yang baru, habit yang jadi efektif. Dan saya yakin kalau kalian punya habit yang baik, orang akan lihat bahwa ada Yesus di hidup kalian, ada gambar Yesus di hidup kalian. Nah, sebab itu pilihlah pertemanan yang baik, pergaulan yang baik. Berteman boleh sama siapa aja, dan renungin ini di rumah, renungin kira-kira pergaulan lu bagaimana, pergaulan lu keadaannya seperti apa. Pikirin, renungin apakah pergaulan lu baik atau enggak, dan putuskan apa yang harus lu lakuin terhadap pergaulan itu. Tempat-tempat lu nimbrung itu, putusin lu harus ngapain, ya kan? Atau lu harus jauhi, atau lu harus tetap stick sama mereka karena mereka punya kebiasaan baik. Nah, gitu. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pesanmu pada hari ini, Tuhan. Biarkan kami dapat bijak memilih pertemanan offline kami, Tuhan. Teman-teman yang dimana kami menuangkan pikiran kami, ya Bapa, sehingga kami dapat membentuk kebiasaan baik kami, Tuhan, agar kami dapat menemukan komunitas-komunitas dan pergaulan-pergaulan yang baik, ya Bapa, sehingga alam bawah sadar kami, motivasi kami, habit-habit kami dipengaruhi oleh hal yang baik, sehingga kami bisa jadi orang efektif, kami bisa mencapai tujuan kami dapat mencapai purpose yang Kau berikan di hati kami, ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau berkati kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah pergaulan-pergaulan baik muncul di hidup kami ya Bapak. Sehingga kami dapat besi menajamkan besi, kami akan semakin tajam, semakin efektif. Dan kami bisa jadi world changer. Kami bisa jadi influencer. Bukan lagi di-influence orang, tapi kami dapat menginfluence lingkungan kami lewat apa? Lewat good habit kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus yang memimpin kami Bapak. Kami tahu kami nggak mungkin bisa menjalani ini sendiri Tuhan. Oleh karena Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang mendirect setiap apa yang jadi tingkah laku kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, amin. Guys, ini seri terakhir. Minggu depan kita akan belajar seri yang baru. So, God bless. See you.